Assalamualaikum, selamat datang kembali di Ngopai Podcast bersama saya Fauzan Azima. Saya masih ngajak lagi Intan Nur. Kayaknya mungkin bisa jadi rutin nih ngopai sama Ukti Intan Nur tuh. Mungkin segmen khusus segmen Ukti akhwat perempuan kayaknya. Biar biar ada juga ya dari sudut pandang kalau pembahasan tuh ya memang sudut pandangnya bahasanya pun kayaknya ukti nih akhwat kayaknya banyak kegalauan permasalahan kegelisahan di kalangan perempuan tuh dan kayaknya kita buat segmen khusus nih dan saya ajak Intan Nur nih untuk jadi partner teman ngopai di segmen ini kayaknya kayak gitu nih biar biar dia sendiri belajar untuk lebih komunikatif lah dia nih orangnya pendiam. Dan kali ini ada berita yang ya ada yang mengatakan mengejutkan ya putranya almarhum Ustadz Arifin Ilham yang meninggal. Saya sendiri dapat kabar sepintas tadi di media tuh sakit katanya. Iya, sakit. Sakit ya. Iya. Dan saya baru tahu juga tuh. Ternyata dia terbilang masih pengantin baru tuh. Iya, masih sekitar 6 bulanan kurang. 6 bulan ya. Iya. Ini kemarin kita bahas ini ya kegalauan penantian jodoh ya. Iya. Nah kita ngobrol bahas ini khususnya kan istrinya tuh ya ditinggal ketika pernikahannya masih seumur jagung ya, masih ya lagi kangen-kangen masih lagi seneng-senengnya istilahnya merasakan suasana rumah tangga pernikahan. Ini usia 6 bulan, wah masih lagi seneng-senengnya tuh, masih lagi asik-asiknya tuh. Dari istrinya siapa namanya? Zira. Zira kalau nama ini lupa lagi. Zira ya, istrinya Zira ya. Usiaan berapa sih? Usiaan berapa itu almarhum Amer siapa namanya? Amer apa? Amira Azikra. Amer Zikra, memang namanya Amer Zikra ya? Iya. Usiaan berapa sih? Lupa lagi sih kalau nggak salah ada kisaran 30? Di bawah? Enggak, di bawah 20 juga di bawah kalau nggak salah. Serius? Iya. Amer Zikra itu? Iya, dia masih muda. Di bawah usia 20? Iya, kalau nggak salah. Di bawah Nur? Iya, di bawah. Istrinya Zira? Kalau istrinya kurang tahu. Mungkinan di atas Amer apa di kayaknya seumuran sih. Oh bagus ya nikah muda-muda lah gitu. Wah luar biasa nih nikah muda lalu ditinggal muda emosinya masih muda lah Zira Zira ya mudah-mudahan Zira kuat lah ya ditinggal oleh suaminya yang masih baru betul. Nah gimana Nur? Ini dari berita ini Nur ya yang namanya masih lajang, masih gadis, masih perawan yang galau penantian jodoh, ternyata kegalauan penantian jodoh galau. Ternyata ketika mendengar itu, ketika sudah ketemu jodohnya lalu menikah, dan masya Allah, bisa kebayang aja Nur. Gimana tuh kira-kira kalau Nur di posisi Zira gimana tuh? Ya nggak kebayang itu, nggak nyangka. Soalnya kan baru aja nikahnya tuh belum lama gitu kan, masih dalam hitungan bulan gitu. Tahu-tahunya malah ya suaminya meninggal gitu. Nggak kebayang gimana perasaannya. Pasti ya sedih banget gitu, merasa kehilangan. Soalnya kan masih dalam senang-senangnya lah dalam pernikahan itu, belum ya. Ya. Mau nangis gue. Ya inilah bukan enaknya. Kenapa saya ajak harus ada uktinya, harus ada akhwatnya karena sulit kalau laki-laki, kalau saya terlebih lagi saya ya untuk bisa memahami kayak di posisi Zira itu seperti apa. Yang Nur lihat sih di postingan Cinta itu, Kak Zira itu kelihatannya itu kuat banget gitu. Anaknya kuat ya? Iya, kuat. Dia itu sempat bilang gini, awalnya emang ikhlas gitu, tapi rindu itu selalu ada gitu.
ikhlas memang, tapi rindu itu nggak pernah hilang. Kayak gitu. Ikhlas ditinggal pergi. Oh, jadi pas ketika meninggal tuh, Iya. Zira tuh sempat bilang, Iya. insya Allah ikhlas. Pas udah ditinggal gitu. Ya pas sudah ditinggal ya. Insya Allah ikhlas, tapi rindu itu selalu ada. Kapan sih? Kan udah berapa hari sih? Baru kemarin meninggal juga. Ya lu rindu kan baru kemarin. Ya kan, ya pastilah kan apa ya, pagi kan meninggalnya itu dini hari gitu. Ya dini hari lah. Meninggalnya? Sekitar jam berapaan ya? Nggak tahu sih. Meninggalnya? Ya meninggalnya. Soalnya kan dari semalamnya tuh masuk ICU dulu. Untuk masuk ICU amirnya itu. Nah, ya sekitar ya dini hari meninggal. Pas di pemakaman kan pagi pemakamannya tuh. Nah pas di pemakaman gitu ada kayak konten kayak gitu di postingan siapa gitu ya, Ziranya tuh bilang gitu. Jadi pas 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 Amir dinyatakan meninggal itu, jadi kejadian itu katanya cari jaketnya, terus cari ambil jaketnya langsung dipeluk, soalnya kan itu ciri khasnya banget, ciri khas suaminya gitu. Ada kayak bau parfumnya kayak gitu, jadi ya merasa kehilangan gitu, terus pengen apa ya, ya langsung ya langsung apa yang ada di diri suaminya itu, jadi pengen didekap terus gitu kayak gitu. Masya Allah. Ya insya Allah semoga untuk almarhum Amir Azikro masih muda, sedikit masih sangat sedikit dosanya, dan dia udah segera menikah. Bagus nih, karena ya kalau memang sudah balik tuh, dari umur balik tuh sebenarnya tuh semakin cepat nikah tuh semakin baik. Kenapa? Karena untuk meminimalisir potensi fitnah, rasa kegalauan di masa bujang, di masa lajang, ketika sudah balik tuh. Jadi dan beliau ini kan insya Allah putranya almarhum Ustadz Arifin Ilham, suasana agama ini insya Allah kuat lah. Jadi semoga khususnya untuk almarhum, semoga Allah terima di sisinya, ditempatkan di tempat yang terbaik. Istirahat kubur tuh bagi orang yang membawa iman, amal soleh itu pengistirahatan yang seperti ya, nyenyak, tidur nyenyak, istirahat seperti tidur nyenyaknya pengantin baru. Dan terlebih lagi ini kan masih pengantin baru tuh. Nah bagi Ziranya sendiri, insya Allah semoga Allah berikan ketabahan ya, semoga Allah berikan ketabahan. Apa ya, memang meskipun sudah dapat pelajaran ya, meskipun sudah dapat pelajaran pendidikan tentang tauhid, bahwa semua makhluk itu pasti bakal meninggal dan nggak tahu besok lusa nih namanya usia nih, lalu keikhlasan itu mungkin sering kita dengar, tapi ketika dibenturkan satu kejadiannya tuh masih susah banget gitu. Ada goyang dulu tuh wajar lah. Maka ketika mendapatkan satu pengetahuan dengan memahaminya, karena merasakan, itu perlu perjuangan tersendiri, ya. Maka insya Allah semoga Allah kuatkan Zira ya, betul-betul diberikan ketabahan, kekuatan iman sehingga bisa tabah, bisa sabar setiap nah ini salah satunya. Jadi meskipun kita ini sudah ditinggal meninggal sama orang yang kita cintai, meskipun sudah 6 bulan, 7 bulan, bahkan setahun, bahkan 2 tahun, ketika teringat dan sedih, ucap lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu doa itu tuh, Allahumma ajirni fi musibati wahlufni khairum minha. Ya Allah, jadikan musibah ini diganjar pahala. Jadikan diganjar pahala nih, rasa sedihnya, rasa sakitnya hati dan sebagainya tuh, ya Allah jadikan ganjaran pahala. Lalu gantikan yang hilang itu, baik ya suami, pasangan, ataupun barang, atau anak, atau apapun istilahnya, gantikan dengan yang lebih baik. Nah ini dalam kitab Hayatus Sahabat tuh ada kejadian Ummu Salamah atau siapa ya, salah satu istri Nabi itu, ketika suaminya meninggal,
Lalu dia teringat nasihat Nabi itu ketika kehilangan, maka setelah ucap innalillahi itu doa itu. Maka kata Muhammad gantinya yang lebih baik itu betul, yaitu jadi istrinya Rasulullah, suaminya jadi Nabi Muhammad, suaminya tuh gantinya. Orang paling baik terbaik. Betul. Ya, kan masih muda kan Zira tuh? Iya, masih muda. Ya, masih besar kemungkinan dan ya menikah lagi lah. Iya, masih muda, cantik, soleha insya Allah. Amin. Ya Allah gantinya Amer dengan yang lebih baik lagi, khususnya buat Zira. Amernya sendiri ya tempatkan yang terbaik. Ya insya Allah, mudah-mudahan. Nah, bagi Nur sendiri nih, ada pelajaran apa yang dirasakan ketika kemarin pun di konten sebelumnya kan pembahasan tentang penantian jodoh. Iya. Lalu kejadian ada berita kayak yang nggak nyangka, tadi Nur bilang sampai kayak nggak nyangka nih. Sebelumnya kan bahas tentang belum ketemu jodoh gitu, ya galau gitu. Ya galau kapan jodohnya datang. Sedangkan ini gitu Zira ya udah ketemu jodohnya, tapi ya itu dia bukan ditinggal pergi kemana, bukan Ghosting. ditinggal, iya bukan di ghosting kayak gitu. Ini Bukan di ghosting ditinggal masih hidup tapi Iya. tanpa berita. Ya tapi ini ya ditinggal meninggal gitu. Kira-kira lebih sakit di ghosting apa ditinggal meninggal nih? Ya pasti lebih sakit ditinggal meninggal. Oh gitu, ya berarti yang ghosting kayak gitu nggak usah terlalu Iya dibikin tapi berat. kadang ya kadang ya dianggapnya berat gitu kalau ditinggal di ghosting kayak gitu. Harusnya kan ya bisa dibilang harusnya bersyukur gitu. Kita itu nggak dipersatukan dengan orang yang Tidak tepat. Iya, tidak tepat kayak gitu. Nah, tadi terus ketika ketika kejadiannya Amer Azikro ini dengan Zira, tadi kan Nur, kira-kira apa yang dirasakan oleh Nur, terus apa pelajaran yang bisa didapat, lalu ada nggak perenungan tafakuran lebih dalamnya atau jadi termenung terpikirkan apa kayak gimana? Ya jodoh maut itu kan nggak ada yang tahu gitu. Siapa yang datang lebih dulu, terus jarak waktunya juga nggak tahu antara jodoh itu datang terus maut itu datang. Kan itu baru aja dapat jodoh, maut udah menjemput gitu. Jadi ya emang apa ya, umur itu emang nggak ada yang tahu gitu ya. Besok dosanya itu ya cuman Allah gitu yang nentuin gitu sampai kapan umur kita gitu. Jadi ya nggak nyangka gitu Nur juga, soalnya kan Nur itu ya followersnya Amer gitu dari sebelum nikah. Oh ya? Iya. Follow aku di Instagram. Di Instagram. Kalau Ziranya? Kalau Ziranya enggak, baru aja. Sebelumnya memang nggak dikenal, Zira tuh nggak terkenal. Terkenal sih, cuman Nurnya aja yang nggak tahu. Tapi kalau Amer udah jadi ngikut ya, follow ya di Instagramnya, jadi tahu ya urutan. Iya tahu. Terus ya Amer itu orangnya ya gitu ceria gitu, suka mudah cairan suasana gitu. Iya Amer itu, jadi ya lucu gitu orangnya. Bukan pendiam ya? Bukan, justru kan ada kayak Ceng Jam kayak gitu kan, ada satu grup sama Amer. Ceng Jam? Ahmad Jam tahu. Ahmad Jam siapa tuh? Ya yang suka selawatan. Oh iya tuh. Kenapa tadi bilangnya Ceng Jam? Iya, ya dipanggilnya gitu kan. Dia dari Garut apa Ceng? Iya. Pantas ya. Kan ada satu grup gitu. Namanya itu ya satu grup sama Amel. Nah, yang paling suka nyari suasananya itu Amer gitu, yang paling mudah bikin orang ketawa kayak gitu. Humoris orangnya? Iya, anaknya? Iya. Saya nggak paham sih. Saya baru tahu juga ya. Ini ada juga ya, anaknya almarhum Ustaz Arifin Ilham tuh Amer, selain yang saya tahu tuh, meskipun nggak terlalu ngikutin yang Alvin itu ya. Ada ya kata saya tuh. Saya lihat berita di mana itu. Nah, Amer tuh lebih humoris ya? Iya, lebih humoris. Iya. Seru itu orangnya.
Oh kalau gitu ya. Nur lihat. Kalau Ziranya sendiri? Kalau kalau Nur kan kurang ngikutin gitu, kalau Ziranya kurang tahu, tapi kelihatannya sih ya kalem kayak gitu. Oh, itu kan di bawah ya usianya. Apa kata Nur tadi Iya, tuh di bawah kalau di 20 bawah tahun? Nur sih kalau nggak Di bawah salah. Nur ya? Iya, Iya, di iya. bawah Nur. Jadi ya itu tadi ya namanya besok lusa nih kita nih betul-betul nggak tahu secara hakikatnya tuh sejatinya tuh kita nih nggak tahu besok lusa nih akan terjadi akan apa ya ada kejadian apa Iya. bahkan sampai ke puncaknya usia pun. Kalau masalah ditinggal muda, saya sendiri kan nggak ada pengalaman tuh. Meskipun saya nggak terlalu sampai 6 bulan sih, setahun lah. Ya istri Waktu itu Bapak usia berapa? saya nikah nih usia 26, targetnya sih 25. Ya bukan target sih. Ini makan Ya pengennya gitu. pengennya kayak Nabi gitu ya, menduplikasi betul usia Nabi ketika menikah ini kan usia 25 tuh. Oh, iya. Nah, saya tuh nikah tuh 26, usia 26. Uh, Istri meninggal tuh meskipun sebelumnya udah tahu saya karena istri itu kan sakit dari sebelum nikah pun. Makanya saya sendiri mempelajari Tibun Nabawi itu kan nggak istilahnya dulu dorongan hanya untuk nanganin istri aja. Nggak ada kepikiran untuk praktek, untuk praktek ya membuka layanan pengobatan terbuka kepada orang tuh nggak ada tuh belajar herbal dan herbal sunnah herbal lain pengobatan dan sebagainya pun khusus nanganin istri. Dan sebelumnya pun banyak termasuk guru-guru saya, bahkan ibu saya sendiri udah bilang sih, "Emang kamu siap ditinggal muda-muda?" kata itu. Karena memang terbilang sakitnya bukan sakit yang ringan-ringan sih. Sakit yang jenis idiopatik lah istilahnya tuh yang pengobatan konvensional tuh nggak tahu ini sebabnya apa, kenapa. Jadi lumayan berat gitu. Lumayan berat tuh, berapa kali pingsan sebelumnya pun kalau misalnya ada ini tuh. Jadi, tapi alhamdulillah ya apa ya yang didambakan oleh seorang perempuan ini kan lengkap gitu ya menikah lalu punya anak dulu ngerasain meskipun bagi bagi jenis penyakit itu autoimun jenisnya lupus tuh seakan-akan haram betul mengandung karena memang fisiknya kan lewatin lemah tapi karena saya ada feeling nih biar istri tuh merasakan dulu lengkap lah gitu ya mengandung dulu makanya atasnya itu enggak Allah yang kuasa dibawa ke tauhid tingkat tinggi itu dibawa ke hakikat tuh meskipun saya sendiri di hati gejolak aja tetap makanya bentuk ikhtiarnya ya saya mempelajari Tibun Nabawi itu dibawa ditarik tauhidnya ke tingkat tinggi Allah yang kuasa masya Allahu kan malam yasha lam yakun apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi apa yang Allah kehendaki tidak terjadi pasti tidak terjadi oh di depan kayak gitu aja mantep aja tuh. Padahal di belakang, oh ya Allah, kayak gimana gelisah, kekhawatiran, kegalauan. Apalagi sudah, maka itu kan secara hakikat tuh, secara tauhid nih, secara syariatnya maka saya belajar. Apa sih penyakit ini tuh? Belajar ke satu dokter, ke satu lembaga pelatihan tentang Tibun Nabawi, sampai akhirnya saya belajar sempat ke luar negeri itu ya salah satunya tuh itu. Nanganin itu. Alhamdulillah kuat dulu mengandung sampai melahirkan meskipun heboh di rumah sakit tuh malah bukannya nenangin malah jadi saya kesal juga waktu itu ke dokter sama ke rumah sakit itu enggak Allah yang menyembuhkan apalagi di depan istri bilang kayak gitu akhirnya bagaimana alhamdulillah pakai buat amalan salah satunya saat itu amalan Yasin gitu. Alhamdulillah nggak lama dari mulai rasa sakit meskipun dramatis dulu tuh karena di Sumedang nggak sanggup rumah sakit pun pas mau lahiran tuh wah, Masya Allah. Mau di ambulan ketika ke Bandung tuh. Wah, dramatis di situ. Wah, itu pengalaman pertama. Punya anak pertama tuh. Ya mau punya anak pertama tuh. Pernikahan yang pertama tuh. Wah, itu betul itu. Digojlok betul ya. Sebelumnya kan saya belajar tuh. Perjalanan keluar kota untuk ke rumah sakit yang lebih direkomendasikan untuk penanganan kasus autoimun. Wah ke Bandung, amalan aja ke depan istri suami ini harus mantep. Jangan pernah nunjukin lemah di depan istri itu, di depan perempuan. Harus terlihat kuat.
harus terlihat kuat dan memang harus kuat nih. Minimal dia terlihat kuat. Ya. Karena biar bisa menenangkan istrinya tuh. Enggak, amalan aja dalam arti zikirnya di perjalanan tuh ditemanin sama bibinya almarhum tuh. Ketika di sana buat amalan aja. Ke musola, masjid, doa, nangis, wasta'inu bisa beriwa sholat, Allah dengan sabar dan sholat, baca Quran, Yasin khususnya tuh. Yasin ini kan jantungnya tuh. Jantungnya Quran kan. Wah, malah alhamdulillah. Alhamdulillah lancar, sehat, dah. Selamat dua-duanya. Selamat dua-duanya. Jadi sempat dulu menyusui, sempat dulu menimbang, sempat dulu melahirkan, sempat dulu menimbang melihat, terus sempat dulu menyusui. Nah, 2007 meninggal. Jadi kurang lebih 1 tahun. 2000 2006, ya 2006. Muhammad lahir itu 2007. Usia berapa yang meninggalnya istri itu Muhammad? Ada usia bulanan lah, masih usia bulanan. Ya itu memang saya sendiri maka Ya gimana itu, Bang? bisa memahami, bisa merasakan itu. Tapi karena alhamdulillah sebelumnya itu kan saya ini kan dibilang nikah ini takut nih. Tapi takutnya di situ tuh yaitu tadi kesiapan mental, iman, ilmu, tauhid dan sebagainya itu. Lalu dan akhirnya goyangan terpaan hantaman tuh alhamdulillah nggak sampai goyang tumbang lah istilahnya tuh. Kalau nyesek di dada sih ya pasti ada. Maka mudah-mudahan Zira punya bayi kecil. Betul, apalagi udah punya bayi kecil dan sebelumnya pun sakitnya tuh dramatis dulu sampai kurus kering. Itu maka kunci hidup tuh betul iman yakin. Maka ketika dapat hantaman itu tuh kesininya tuh kayak udah yang kayak gitu nggak usah terlalu dramatis lah. Karena apa ya? Ketika ditempaan hantaman sesuatu yang menyakitkan itu jadi pupuk, jadi otot apa ya? Otot kuatnya, otot sabarnya, otot nggak dramatisnya tuh terlatih. Maka ini bagus buat Nur nih. Bahkan usianya nggak tahu nih lagi masa penantian jodoh atau besok lusa. Bisa jadi. Iya, saya kan ya takdir itu di tangan Allah gitu. Nur kayak yang dapat betul nih bapernya tuh. Ya wajar. Jadikan itu betul-betul pelajaran ya. Ya makanya kata saya tadi Nur juga misalnya kayak doakan Zira tuh. Apalagi masih muda di bawah Nur. Emosinya dan dia darah muda lah istilahnya. Saya sendiri saat itu usia 26-an ya saya bilang nggak mudah juga sih. Apalagi Zira misalnya masih muda betul kayak gitu. Maka betul-betul lah iman, tauhid, keyakinan itu dilatih, diasah. Dan itu langsung diberikan contoh kasusnya, ujiannya langsung ditimpakan. Nah ini bisa jadi pelajaran juga khususnya buat Nur, terkhusus buat Nur yang belum menikah, terus masih muda padahal di atas Zira kan Nur. Ketika seperti itu tuh maka nggak usah terlalu sampai sedramatis gimana gitu. Kira-kira apa aja tuh pelajaran positifnya yang bisa diambil dari berita kejadian Amer Azikra dengan istrinya Zira dari dapat betul nih kayak mau nangis betul-betul kayak mau nangis nih. Iya, so kira-kira apa tuh biar berempati ke Ziranya memang harus merasakan apalagi sesama perempuan ya. Nah, apa tuh kira-kira nih? Pelajarannya ya apa ya? Ya sabar gitu, kuat, terus kuatkan lagi iman kita gitu, ke Allah. Soalnya kan ya belajar ikhlas gitu, bukan belajar ikhlas, ya emang harus ikhlas gitu. Soalnya kan apa ya? Gimana? Masya Allah. Nur kayak merasakan betul ya di posisi Zira. Iya, soalnya kan sama perempuan gitulah pasti ada yang ngerti gitu, ya ngerasain juga gitu gimana rasanya ditinggal suami yang ya baru aja menikah gitu, udah ditinggal suami
Ya gimana? Masya Allah. Malah jadi Nur yang gak ikhlas itu. Malah jadi Nur yang gak ikhlas dibanding Zira. Kira-kira Ya nggak kebayang aja gitu. gak kebayang. Iya. Sampai ngebayanginnya aja gak kebayang. Iya, kalau di posisi Nur di posisi Iya. Zira. Ya pasti. Soalnya kan mungkin masih belum apa ya, belum kuat gitu. Zira kan katanya di bawah Nur usianya tuh. Iya. Ini pelajarannya berarti iya ya, saya galau menanti jodoh, ingin segera menikah. Ternyata dari pelajaran ya kejadian meninggalnya Amer Azikra dengan Zira ini, ternyata kalau seandainya seperti itu saya kuatnya kalau kejadian seperti itu. Kan kata saya tadi, suasana besok lusa kejadian bulan depan tahun depan kan betul-betul nggak tahu. Belajar Bismillah gitu. Belajar Bismillah. Kuat. Belajar kuat apa tuh? Ya harus kuat gitu menerima takdir dari Allah gitu. Allah Akbar. Ya itulah, rukun iman tuh kan ada 6 tuh ya. Dan yang ujung tuh, paling ujung tuh apa? Yang ke-6 tuh apa? Nah, iman kepada qada dan qadar. Ya, ini udah qadar Allah, ini udah ketentuan Allah, ketetapan Allah. Kalau dari segi materi mungkin Amir Azikra bukan orang miskin lah. Iya. Kalau sakit bisa berobat istilahnya kan. Iya kan? Iya. Tapi ya punya usaha juga terus. Punya usaha? Dai juga. Punya usaha, juga. Ya itu ya qadar Allah, seperti sesuatu ketetapan. Nah itu bab qada dan qadar ya. Nah itu tuh harus diasah betul, karena saya teringat ada seorang ulama mengatakan nanti di akhir zaman tuh banyak orang yang murtad keluar dari Islam tapi dia masih secara dohir masih berada di Islam. Ya itu bab iman kepada qada dan qadar itu. Nggak kuat untuk mengimani rukun iman yang ke-6 itu. Sedangkan rukun iman itu kan sepaket. Nah, beda dengan rukun Islam. Kalau rukun Islam nih, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Saya sudah syahadat nih. Nggak terlalu sulit. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya, alhamdulillah, udah sholat lah. Saya zakat, alhamdulillah lah. Untuk menunaikan zakat, saya bisa lah puasa. Tapi saya belum haji. Lumayan. Masih punya 4. Ya, syahadat, sholat, puasa, zakat. Atau bahkan saya saat ini saya lagi bangkrut, betul nih efek pandemi ini, usaha ini saya nggak bisa zakat. Kan bagi yang mampu juga kan. Tapi lumayan saya masih punya 3, sholat, syahadat, sholat, puasa. Alhamdulillah Ramadan saya puasa, masih punya 3. Rukun iman nggak bisa tuh. Misal gitu ya, yakin kepada Allah, yakin kepada malaikat, yakin kepada nabi, yakin kepada kitab gitu ya. Cuman ini nih saya rukun iman yang ke-6 nih. Saya belum bisa, lumayan. Masih punya 5. Enggak gitu ya. Enggak gitu kan rukun iman tuh. Iya, harus yakini semuanya. Iya, diusahakan memang harus dapat aja iman ini semua dari rukun iman itu. Maka disyariatkan siapapun khatibnya di Jumatan tuh wasiat takwa tuh. Ittaqillah, ittaqillah. Ya, tingkatkan terus iman, tingkatkan terus iman. Tingkatkan terus iman dan takwa, tingkatkan terus iman. Itu kan sampai disyariatkan tuh, nggak boleh terlewat. 1 itu termasuk rukun. 1 aja rukun itu, ya itu nggak sah. Jumatnya tuh, kalau dari segi fikihnya ya, nggak sah kan. Ya meskipun dia ceramahnya menggebu-gebu bagus gitu ya, Quran ada 1 rukun itu nggak sah. Nah, maka Nabi sendiri selalu mengingatkan para sahabat tuh jadi imanakum, perbaharui iman kamu, terus perbaharui iman, bukan perbaharui handphone, ganti dari handphone ini, ganti ke handphone ini, ganti handphone ini, perbaharui fashion lagi, baju lagi diperbaharui, ini kosmetik dan sebagainya. Iman nggak pernah diperbaharui, nggak pernah di-upgrade, nggak pernah ditingkatkan. Akhirnya ya bisa jadi kesalahan. Nah, maka salah satu janji Allah bagi orang yang imannya kuat, dia sudah memiliki iman, imannya berbanding lurus dengan hasilnya. Maka janji Allah itu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, kalau orang sudah mendapatkan hidayah, iman, dan sejauh mana imannya kuat, maka sejauh itu pula janji Allahnya di ayat itu tuh
wala khaufun, nggak ada rasa khawatir, wala hum yahzanun, nggak ada rasa sedih. Takut apa? Tidak, takut tuh sesuatu yang belum terjadi. Yahzanun tuh berarti sesuatu yang sudah terjadi, tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan keinginan kita. Dia nggak sampai jadi walahum yahzanun, dan dia tidak sampai sedihnya itu sampai berlebih. Sedih sih harus sih. Wah, itu kurang ajar kalau seandainya Zira nggak sedih tuh. Kalau Nur misalnya gitu ya, saya sendiri kalau ke istri, wah saya iman kuat nih, jadi saya mendingan saya senyum aja. Wah, itu kurang ajar itu kurang ajar. Sedih harus, bahkan Nggak nanti punya perasaan itu katanya. nggak punya perasaan, bahkan bisa di BAP sama polisi, jangan-jangan dibunuh sama dia nih. Jadi sedih sih wajar dan bahkan harus. Tapi jangan sampai berlarut-larut. Nah, Nur nggak ngerasain, nggak ngalamin, malah Nur jadi kayak yang Jadi ingat waktu ditinggal bapak itu. oh iya nggak apa-apa, wajar sih, wajar. Iya. Ada kira-kira kalau seandainya Zira ada di sini atau jumpa sama Zira, Nur berempati ke Zira, apa yang akan Nur katakan sebagai bentuk simpati, empati, terlebih lagi sebagai sama perempuan yang ditinggal suaminya. Kira-kira ada kata-kata apa ketika jumpa kalau seandainya sama Zira langsung? Iya. Ya buat Zira gitu. Insya Allah Zira itu kuat gitu. Ya semoga diberi ketabahan, keikhlasan sama Allah, diberi kekuatan. Ya. Udah aja. Kenapa? Enggak. Ya, insya Allah ya, ini semoga kita semua bisa ambil pelajaran lah di salah satu contoh kasus ini, bahwa suasana kejadian besok lusa ini kita betul-betul kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Maka betul kepasrahan kepada Allah, kedekatan kepada Allah, kebergantungan kepada Allah. Tadi balik lagi, terus tingkatkan iman dan takwa itu, karena wat fatajawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah iman dan takwa. Apapun kejadian yang menimpa kita, kalau kita ada iman dan takwa, maka kita insya Allah bisa menghadapinya dengan baik. Ya, khususnya kembali lagi teruntuk untuk almarhum Amer Azikro, insya Allah, meskipun saya nggak terlalu lagi, saya nggak tahu itu karena kejadian ini aja berita nih, tapi insya Allah ya firasat saya dia anak baik lah. Nah, terlebih lagi mendengar kabar usianya masih muda betul dan dia sudah menikah, itu salah satu kebaikan tuh, menjaga kesucian dari usia balik, nggak jauh ke pernikahannya tuh. Seorang dai lagi, insya Allah semoga Allah terima setiap dakwahnya, setiap tabliknya. Terus ya dosanya insya Allah sangat masih sedikit, terlebih lagi dibanding saya ya. Jadi insya Allah beliau anak baik, anak soleh, sehingga insya Allah tempatkan di tempat yang terbaik, husnul khatimah. Nah, dan bagi keluarganya khususnya Zira, saya sebagai laki-laki sendiri pernah punya pengalaman ya, ditinggal sama pasangan lah. Saya bisa memahami juga, meskipun mungkin nggak akan terlalu seininya perempuan ya. Tapi ya saya sendiri hanya bisa ya bismillah lah, semangat jangan sampai terlalu berlebihan, karena kasihan juga ke Amernya kan, tuh ya. Insya Allah semoga Allah kuatkan, diberikan ketabahan. Terus ya itu tadi, mungkin insya Allah Zira juga mungkin udah tahu, ketika mengucapkan innalillahi sambil doa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha, insya Allah akan ganjar kesedihannya itu dengan pahala yang besar. Lalu Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi, baik di dunia disegerakan ya pasangannya lagi nanti, karena masih muda lah, lanjut aja. So must go on, istilah life is go on, kehidupan masih berlanjut. Kalau enggak pun ya Allah pertemukan lagi mungkin di akhirat. Jadi di surganya Allah Subhanahu Wa Taala udah betul-betul jadi suami istri yang sejati dan di kehidupan yang selama-lamanya. Insya Allah ya. Kalau misalnya Zira lihat ya, insya Allah itu yang bisa sedikit saya sampaikan lah. Nah, termasuk dari Nur juga. Gitu ya Nur mungkin ya.
Iya. Segitu dulu ya Nurnya, daripada kalau terlalu lama Nurnya makin baper aja nih, malah makin nangis. Gitu teman-teman. Insyaallah semoga ada manfaatnya, dan jangan lupa juga boleh komen ada sesuatu atau apa, atau mungkin ada yang ingin kita bahas untuk di konten selanjutnya, boleh di kolom komentar aja disampaikan. Dan jangan lupa juga like, jangan lupa juga yang belum subscribe boleh subscribe lah, biar kita ada semakin semangat lagi untuk sharing-sharing konten-konten yang positif, konten-konten yang bermanfaat. Juga jangan lupa share, semoga sekiranya ada manfaatnya. Kalau semakin banyak share, kalau disebarkan ya semakin banyak, ya semakin manfaatnya lebih tersebar lagi. Gitu ya teman-teman, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.